Halo guys, welcome to back my channel. Gue Cherry Green. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Gue baru bikin konten lagi nih setelah sekian lama. Terakhir 2021 gue bikin konten yang bertema deep talk. Biasanya gue membahas tentang kesehatan mental, cara mengatasi kesepian, ciri-ciri orang selingkuh yang pernah gue bahas sebelumnya. Cuma kali ini berbeda. Gue mau membahas tentang LOA. Apa sih LOA? LOA itu singkatan dari Law of Attraction. Bagaimana cara kamu bisa attract kehidupan kamu sesuai dengan yang kamu mau untuk mencapai dream life kamu. Jadi, apa yang kita pikirkan secara terus-menerus, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, apa yang kita sering bicarakan, apa yang sering kita dengar, ya, karena begitu besar pengaruh dari alam bawah sadar kita yang perbandingannya adalah 80% dibandingkan 80% 20% tingkat kesadaran. Apa yang kita pikirkan itu yang di dalam mindset kita akan menarik kehidupan kita seperti itu, karena alam bawah sadar akan mengirim sinyal ke alam semesta yang disebut dengan universe, atau itu tergantung kepercayaan masing-masing, tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah agama. Jadi seperti apa yang kita yakini itu emang akan terjadi di kehidupan kita. Contoh kecil, misalnya seorang penyanyi banyak banget yang mengalami kejadian seperti apa yang dia nyanyikan dengan judul-judul lagunya dan lirik-liriknya. Misalnya nih, Kak Ardila, Aku Ingin Pulang. Nggak lama dari dia punya single itu dia meninggal. Lalu Seventeen kemarin, dan masih banyak lagi kan. Jadi secara langsung alam bawah sadar telah mengirimkan sinyal ke universe bahwa seseorang itu merasakan menginginkan hal tersebut gitu, sehingga akan menjadi kenyataan. Jadi seperti itu, pergerakannya sangat cepat banget prosesnya, kayak di switch gitu ya. Suatu saat dia akan mengalami hal serupa. Usahakan selalu berpikir positif. Kita ada di vibrasi yang tinggi. Jauhi pikiran negatif. Semesta itu tidak bisa membedakan mana pikiran negatif dan positif. Dia tidak bisa membedakan itu hal negatif atau positif. Dia hanya akan memberikan sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita yakini, yang kita taruh di dalam mindset kita. Contoh kecil yang terjadi di dalam hidup gue pernah nunjuk seorang model yang lagi pemotretan di rel kereta api dekat rumah gue. Itu waktu gue kecil, gue secara tidak sengaja gue hanya berucap karena ngelihat model-model itu cantik gitu. Ih, modelnya cantik banget, kayaknya enak deh jadi model, pengen kayak gitu. Dan ternyata secara tidak sadar gue telah mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar gue bahwa gue pengen menjadi model. Dan alam bawah sadar telah mengirimkan ke alam semesta ini atau universe untuk gue menginginkan menjadi model, sehingga terjadilah gue seperti ini sekarang, misalnya menjadi model. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dulu sempat gue pikirkan itu kejadian, cuma dulu gue belum tahu kalau ini namanya law of attraction. Hanya suatu hal yang tidak sengaja gue pikirkan, gue yakini, terus kejadian gitu. Kadang memang hal negatif, kadang ada hal positif. Tapi semenjak gue mempelajari teknik LOA ini, gue berusaha menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Gue jauhi sinyal-sinyal negatif, orang-orang toksik, dan gimana caranya bisa menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Itu sebagian contoh-contoh kecil. Jadi apa yang kita pikirin itu yang ada ditanam di mindset kita itu pengaruhnya sangat besar ke kehidupan kita gitu. Cobalah belajar manifest, afirmasi positif, scripting, menulis apa yang kita mau, dan seolah-olah kita sudah mendapatkan hal tersebut. Caranya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau untuk mencapai dream life kamu. Misalnya gini, jadi kita menipu alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita tidak tahu, seolah-olah kamu sudah mendapatkan mobil. Misalnya aku pengen banget mobil itu, mobil Civic Turbo warna putih. Kamu bayangin seolah-olah Civic Turbo itu udah ada di garasi depan rumah kamu. Ya udah, kamu lepasin, let it go, jangan dipikirin lagi. Kamu yakin kamu suatu saat punya. Entah bagaimana jalannya, pasti nanti dibarengi dengan usaha, dan tentunya kalau orang Islam dengan sholawat juga ya.
pasti itu akan terjadi gitu dengan keyakinan kamu. Cuman jangan ditunggu-tunggu, jangan kapan ya punya, itu malah ngeblok sinyal alam bawah sadar kalau kita nggak yakin, karena kita bertanya-tanya, alam bawah sadar kita kayak ngeblok gitu, nggak jadi gitu. Makanya ya udah let go aja. Kalau misalnya udah kepikiran apa yang kita mau, yakin aja. Sampai sini paham atau gue perlu berikan beberapa contoh lagi? Misalnya, dan gue pernah mendapatkan uang sesuai dengan target yang gue mau dalam waktu sebulan. Gue pengen dalam sebulan itu waktu gue pengen dapat 50 juta, tapi waktu itu di rekening gue tinggal 3 juta lagi ya. Terus gue ngebayangin nih, gue scripting, gue nulis thanks to Allah, thanks to everything come to my life. Seneng banget gue udah dapet duit 50 juta, akhirnya kekumpul hasil kerja keras gue selama ini, nggak sia-sia gitu. Dan gue yakin, gue seolah-olah gue tuh senang, kayak lo rasain, lo pakai feeling kayak lo tuh udah punya di rekening segitu gitu, dengan waktu cepat lo udah punya uang segitu. Dan switch, lo let go, lo lepaskan, tiba-tiba gue banyak job, tiba-tiba di bulan itu waktu itu gue banyak job, gue banyak kerjaan, sampai gue kumpulin uang, gue kumpulin, ternyata bener pas 50 juta, lebih 52 bahkan ada di rekening gue. Dan apapun yang gue mau, gue udah pernah membuktikannya sendiri. Makanya gue berani ngomong dan bikin konten tentang loa ini sekarang, karena gue udah membuktikan sendiri. Oke, buat para pemula yang baru mau belajar loa ini, kalian boleh contoh-contoh kecil dulu. Kalian boleh mencoba dari hal kecil-kecil dulu. Misalnya target kalian dalam sebulan, atau jangan 50 juta dulu deh, 20 juta dari sekian gaji lo pengen dapetin segitu, tapi dari berbagai masukan gitu, dari rezeki kan dari mana aja gitu, entah dari sampingan atau apa. Ya udah, lo coba aja. Nanti setelah lo mendapatkan 20 juta, lo lipatkan lagi, coba buat bulan berikutnya, misalnya jadi 40, dan terusnya lo pakai untuk usaha, dan lo manifest bahwa usaha lo itu akan sukses, akan berhasil. Lo coba. Dan gue juga dulu, ini gue mau cerita lagi, gue pernah menulis novel yang judulnya It's Okay. Sebenarnya yang di dalam novel itu hanya untuk ada beberapa yang memang kisah nyata gue, dan ada beberapa yang masih dream life gue, jadi belum kejadian di hidup gue gitu. Cuma gue memang tulis di situ seolah-olah gue di situ sudah sukses, seolah-olah di situ gue udah punya brand. Tapi sebenarnya saat itu gue masih cuman bekerja di kantor, gue belum punya brand, gue belum punya babe boss. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah baca novel gue yang judulnya It's Okay, di situ ada bagian ceritanya gue sudah menjadi lebih baik ketika gue move on. Gue lebih fokus ke karir gue, dan gue lebih fokus untuk mencari uang gitu kan, dengan gue belajar buka usaha sendiri. Di situ tertulis gue punya brand sendiri, di situ tertulis gue punya butik sendiri. Bahkan itu hanyalah sebuah novel yang gue tulis gitu, tapi gue saat itu gue berpikir seperti ini, gue sudah harus mendapatkan hal ini gitu. Rasanya gue seneng banget, andai aja gue kayak gini. Dan beberapa bulan kemudian setelah gue menulis novel itu, ya gue punya brand sendiri. Gue akhirnya sesuai dengan di novel itu, gue punya usaha baju sendiri gitu. Dan gue upgrade lagi, yang tadinya cuma baju-baju ada parfumnya juga. Dan gue selalu manifest dan scripting usaha gue maju. Nah, di novel It's Okay itu gue cerita dari awal sampai akhir, dari kisah gue masa gue pernah zaman gue sekolah sampai gue, emang endingnya gantung sih, cuman di situ ada motivasi untuk si pembaca bahwa hal yang menyakitkan itu sebenarnya membangun kita untuk menjadi lebih baik. Itu pengalaman sangat berharga untuk membuat kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Bahkan seseorang perlu kegagalan untuk sebuah kesuksesan kan.
Nah di situ gue scripting ya kan, gue nulis novel seolah-olah itu sudah terjadi di hidup gue, dan untuk motivasi para si pembaca bahwa gue berhasil gitu akhirnya setelah gue sakit hati. Padahal kenyataannya di dunia nyata itu waktu itu gue masih kerja kantoran yang gajinya gue tuh nggak seberapa gitu ya. Setelah kerja dari situ akhirnya gue beberapa bulan kemudian gue resign karena ada masalah di ya, kendala di gue sakit dan gue sempat izin terus gue nggak enak. Akhirnya gue gue resign, tapi gue memberanikan diri untuk gue bangun lagi passion gue yang sebelumnya tuh di bidang apa sih, di bidang modeling. Gue aktif lagi di bidang modeling. Itu seperti apa yang gue tulis di novel itu kejadian. Setelah gue resign, setelah gue disakitin, gue aktif lagi di bidang-bidang entertain, dan akhirnya uang gue terkumpul. Akhirnya kehidupan gue seperti apa yang gue tulis di novel itu, sama banget semuanya. Dan gue sempet, kok alurnya sama kayak yang gue tulis, dan gue kaget gitu. Bahkan untungnya endingnya baik ya yang gue tulis gitu. Jadi gue menjadi seseorang wanita yang lebih positif aja setelah disakitin gitu. Dan setelah gue resign, gue mencoba membangun lagi apa yang ada di passion gue sebenarnya. Walaupun gue nggak cocok nih kerja kantoran, gue udah bosan. Gue bukan tipe orang yang harus diem di kantor, gue mengerjakan sesuatu. Gue nggak bisa kayak gitu kan. Gue pengen cari passion gue yang sesuai passion gue di entertain. Gue pelajarin semua yang menurut gue itu menghibur gue. Gue aktif lagi di bidang entertain. Hasil dari itu gue kumpulin dan gue membangun brand gue yang gue pengen membangun sebuah usaha. Jadi uangnya untuk gue putarin lagi. Memang nggak mudah untuk menjadi seorang yang bisa berbisnis, itu nggak mudah. Cuman ya pasti ada jatuh bangunnya. Bahkan gue pun pernah kena tipu, gue pernah rugi gitu. Itu udah menjadi hal yang lumrah. Dan contoh kecil lagi, gue dulu masih kecil sering banget nonton acara yang di Trans 7, tau nggak, yang mereview makanan, yang dia jalan-jalan. Dan gue berpikir untuk menjadi host seperti dia, kayaknya enak banget jalan-jalan terus makan-makan ya, pengen kayak gitu. Cuma waktu gue SD seperti itu, pikiran gue sudah jauh ke sana, dan gue nggak tahu dong ke depannya gimana. Kayak secara tidak langsung alam bawah sadar gue ternyata sudah merekam hal tersebut, dan berproses karena gue let go ya. Gue nggak pikirin lagi, gue cuma selewat mikirin hal itu. Gue sering banget tonton film itu, dan ya gue pernah menjadi seorang host, mereview makanan, mereview suatu tempat usaha, mereview apapun yang rekomendasi gitu, tempat-tempat rekomendasi seperti tempat wisata atau villa yang bagus-bagus di acara program di TV, Digital TV Indonesia. Gue sebagai hostnya. Jadi ternyata gue sebelumnya dari kecil itu hal-hal tersebut yang kejadian sekarang gue udah gede ini, hal-hal tersebut udah gue pikirin waktu kecil, dari kecil. Makanya sekarang gue pengen memulai lagi scripting manifest in afirmasi. Dan buat para pemula yang mau belajar loa, coba kalian scripting, manifest, afirmasi positif setiap hari, setiap pagi, setiap mau tidur. Kalian scripting, kalian tulis apa yang kalian inginkan, seolah-olah kalian sudah mendapatkan hal itu dengan penuh rasa bahagia, dengan feeling yang kuat gitu, dengan seolah-olah udah punya suatu hal itu. Misalnya lo ingin mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab, sesuai dengan kriteria lo cukup tulis kriterianya aja kayak gini, seolah-olah lo sudah mendapatkan dia. Yang ya Tuhan, terima kasih akhirnya aku mendapatkan dia yang hadir ke kehidupanku. Dia yang tampan, dia yang alisnya tebal, hidungnya mancung, bibirnya manis gitu. Dia yang bertanggung jawab, dia baik, dia tegas, dia tegap. Aku suka banget, aku sayang dia sayang aku. Sekarang aku akhirnya mempunyai pasangan yang tulus seperti dia yang sesuai dengan kriteria aku yang tadi sudah aku sebutkan. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur banget
Dan terima kasih Engkau telah memberikan aku kesehatan sampai detik ini. Aku sangat bersyukur, apapun yang Kau berikan aku terima. Jadi pengucapan kata bersyukur pun itu termasuk afirmasi positif untuk apa sih, alam bawah sadar kamu. Aku masih diberi kesehatan, aku masih diberi aku masih bisa makan, aku masih bisa nemu air bersih. Karena di luar sana masih banyak orang yang kesusahan untuk mendapatkan air bersih pun sulit. Jadi mulai dari hal-hal kecil kamu belajar lebih bersyukur lagi, seperti itu. Dan ditulis di scripting ya. Semoga berhasil, dan kabarin kalau kalian udah mulai coba praktek dan berhasil. Thanks for watching. Pokoknya see you next time di konten gue berikutnya tentang deep talk. Gue akan bahas hal-hal yang menarik lagi, atau gue akan bahas tentang lo yang mungkin nanti suatu manifest yang akan berhasil gue dapatkan lagi. Oke, see you. Thanks.